Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kami hormati yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kami bingung sebetulnya mau mulai dari mana karena pengurusan jenazah ini pelatihannya ini mungkin butuh waktu yang agak panjang sebetulnya. Maka hari ini kita coba akan putus-putus, artinya berepisode. Ini merupakan episode yang pertama. Mudah-mudahan minggu yang akan datang kita selesaikan apa yang dinamakan dengan pengurusan jenazah yang biasa disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu hukum pengurusan jenazah. Hukum pengurusan jenazah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya satu orang di antara kita melakukan itu sudah keguguran itu sudah selesai semuanya. Cuma masalahnya kalau semuanya bergantung pada orang lain, nanti tidak ada orang yang bisa. Nah, maka pelatihan yang seperti ini sering sekali dilakukan. Di dunia kampus itu anak-anak kita itu sering sekali melakukan fardu kifayah. Tapi ketika ada orang meninggal dunia, lari juga. Tidak ada yang ngurusin juga. Maka yang penting itu nanti kira-kira setelah fardu kifayah ini, orang yang mengikuti pelatihan ini dia dikaderkan. Dikaderkan artinya nanti kalau ada yang meninggal dunia, orang yang ikut pada pelatihan ini dia ikut serta juga nanti memandikan dan juga mengkafani dan juga bagaimana menyolati dan menguburkan, agar ilmu tidak sekedar teori tapi juga ada prakteknya. Karena yang seperti ini kalau cuma teori nampaknya sulit, bingung. Kalau dibilang memandikan jenazah itu banyak runtutannya dan membingungkan, itu karena belum praktek. Tapi kalau sudah praktek, semuanya itu berjalan begitu saja. Kayak orang yang mau mandi junub misalnya kan, dia belajar tentang mandi junub itu seperti apa, dia berwudu dulu dan ini segala macam, dia pasti akan kebingungan karena prakteknya. Tapi ketika mandi ya sudah begitu saja, mengalir begitu saja. Nah, sebetulnya tidak ada bedanya antara mandi junub dengan memandikan jenazah. Yang beda, kalau mandi junub itu kita bergerak sendiri, kalau mandi jenazah ini kita yang menggerakkan orang yang sudah mati ini kita mandikan. Nah, inti daripada memandikan, Masya Allah, terburu-buru jadinya kebingungan mau mana dulu yang akan kita bahas. Intinya sebetulnya pelaksanaan fardu kifayah, penyelenggaraan orang yang meninggal dunia itu dimulai daripada seseorang sudah dihadirkan sakaratul maut. Itu sudah mulai penyelenggaraan fardu kifayah sebetulnya. Bukan saja setelah dia meninggal dunia, si mayit ini meninggal dunia, tapi orang yang sedang dihadirkan sakaratul maut itu bagaimana kita bersikap kepada orang tersebut. Seperti halnya kita tidak banyak ngomong kepada orang yang hampir meninggal dunia. Cukup anjurkan dia untuk berzikir la ilaha illallah. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah kerabatnya, keluarganya jangan banyak ajak ngobrol lagi. Ini kadang-kadang banyak ajak ngobrol, bapak sudah makan, tadi makan apa gitu. Padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena diajak ngobrol lagi, akhirnya kalimat terakhirnya ya makan bubur tadi gitu, meninggal dunia. Maka itulah sebisa mungkin kalau sudah memang bentuknya sudah lagi didatangi sakaratul maut, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dalam fikih sunnah itu sudah jangan diajak ngobrol yang lain lagi. Karena orang yang meninggal dunia akhir kalamnya adalah la ilaha illallah illa aujabalahul jannah, katanya. Dia pasti masuk surga. Nah, itu masalahnya. Apalagi diajak ngobrolnya urusan warisan kan. Terus nanti pikirannya kan, Pak nanti tanah di sana buat siapa dan lain sebagainya. Setelah meninggal dunia orang tadi, ada
sunnah-sunnah yang mesti diperhatikan. Yang pertama, orang yang sudah baru meninggal dunia tadi dibaringkan kemudian dihadapkan ke kiblat. Cara menghadapkan ke kiblat itu ada dua macamnya. Yang pertama, kita hadapkan agak miring untuk menghadap ke kiblat yang baru meninggal dunia. Kemudian yang kedua, mungkin kepalanya kita ke sana, ini kiblatnya ke sana. Kepalanya sebelah sana, tapi kepalanya kita angkat dengan bantal sedikit. Yang baru meninggal dunia. Setelah itu, jangan tuh ini kita agak ngebut sedikit ya Pak ya, karena pembahasan hari ini kita memandikan jenazah nanti. Nah, tapi sebelum memandikan jenazah, masuk dulu ke sebelumnya ini kan. Apa tadi? Menghadapkan kiblat dengan cara diberikan bantal agar kepalanya ini wajahnya menonggak ke kiblat. Jadi kepalanya di sebelah sana, kemudian dikasih bantal agar menghadap ke kiblat. Itu dengan dua cara tadi agar si mayit ini menghadap ke kiblat. Setelah itu apa lagi? Dibukain pakaiannya, pelan-pelan juga pakaiannya dibukain. Karena rupanya dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa si mayit ini rupanya merasakan apa yang dilakukan oleh orang hidup kepadanya. Ada orang yang pakai baju nyopot bajunya kencang-kencang, si mayit itu protes pelan-pelan. Memakaikan baju juga, mengkafani juga, si mayitnya itu berteriak pelan-pelan. Tapi ketika kalau dibawa di keranda, kalau mayitnya itu bagus, maka dia ingin dipersegerakan. Itu hadis daripada Rasulullah SAW. Selesai daripada kita hadapkan ke kiblat tadi setelah meninggal dunia tadi. Kemudian jangan lupa juga sebelum dibagikan harta warisan semestinya hutang-hutangnya dulu dilunasi. Hutang-hutangnya dilunasi baru nanti pembagian harta warisan itu nanti. Setelah selesai semuanya, hutang-hutang diselesaikan, kemudian juga pengurusan jenazah, kira-kira membeli kain kafan. Itu kan tidak murah juga, Pak. Paket itu kalau tidak salah harganya 500 sampai 400. Jadi kalau belum punya tabungannya jangan meninggal dulu. Karena harganya lumayan mahal juga. Belum lagi nanti tanah kuburan kan. Tapi alhamdulillah beberapa RT RW sudah mengadakan babul akhirah, ada juga namanya babul khairah yang tabungan setiap bulan, kemudian kalau sudah meninggal dunia dia sudah disediakan. Nah, ya. Baik, fardu kifayah atau penyelenggaraan jenazah ketika meninggal dunia itu ada 4 saja. Yang pertama kita apa dulu Pak? Fardu kifayahnya orang meninggal dunia setelah itu dimandikan. Habis selesai dimandikan dikafani. Setelah dikafani disolati. Setelah disolati ditanamkan atau dimakamkan. Itu selesai. Itu saja. Tapi itu pahalanya luar biasa sekali bagi orang yang mengikuti dari awal sampai akhir kan. Nah, kita tidak akan bahas kesana kemarinya. Hari ini episode kita adalah memandikan jenazah, karena yang paling sulit atau yang paling enggak sulit sih Pak, sebetulnya mudah. Cuma karena kita belum praktek saja. Makanya kami harapkan setelah kita ada pelatihan seperti ini, satu orang di antara kita kalau ada yang meninggal dunia, biasanya Pak Haji untuk mengurusi, nanti bawa satu kadernya, satu anak muda atau siapa yang ini untuk dijadikan penerusnya gitu Pak ya. Karena prakteknya ini dengan pelatihan kadang-kadang berbeda. Akan kita temukan itu kejadian-kejadian yang di luar daripada pelatihan kita ini. Nah, nanti hari ini kita akan coba bahas tentang memandikan. Saya minta satu orang untuk jadi kami minta, ada yang bersedia dari abang-abang mahasiswa? Kalau tidak, kami ada Bang Dimas, minta tolong Bang Dimas. Ya. Nah, duduk dulu di sini. Nanti kita akan bahas. Ya, terima kasih. Yang penting itu orang yang memandikan jenazah itu orang yang bisa menjaga aib orang lain. Nah, ini bahaya kalau semua orang memandikan jenazah dan rupanya orangnya itu gampang mengumbar aibnya orang lain, atau bahasa kita ember gitu kan. Itu tidak bisa juga. Karena
Ada saja aib yang tampak yang tidak pernah nampak ketika masa hidupnya, kemudian ditampakkan ketika waktu jenazah itu dimandikan. Maka yang memandikan jenazah itu ada kategori-kategori tersendiri. Yang pertama, kalau yang meninggal dunia atau jenazahnya itu laki-laki dan belum punya istri. Kalau belum punya istri, yang pertama ini urutan, bukan kalau kita bukan ikhtiari, tapi urutannya yang pertama laki-laki yang punya hubungan waris dulu, didahulukan seperti ini. Siapa yang punya hubungan waris itu seperti ayah. Kalau anaknya meninggal dunia, ya dahulukan ayah dulu memandikan. Kalau enggak ayah, kakeknya. Kalau tak kakeknya, anak laki-laki atau cucu laki-laki sampai ke bawah terus. Itu didahulukan. Ini bukan pilihan nanti lelaki kerabat atau lelaki lain. Kalau bisa, yang pertama kali, kalau memang ada, makanya memandikan jenazah itu penting bagi kita untuk bisa semuanya. Karena suatu saat, ya orang tua kita juga pasti akan meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia bapak, maka kita punya kewajiban untuk memandikannya, anak laki-laki. Yang kedua, laki-laki kerabat. Laki-laki kerabat siapa saja, seperti saudara laki-laki. Kemudian keponakan laki-laki, itu boleh juga. Memandikan itu kan tidak satu orang, butuh tim 3 paling minimal kan, atau yang ya paling banyaknya 6 atau 5 lah. Kalau kebanyakan juga nggak bagus juga, 5 atau sampai 6 lah. Dikumpulkan saudara laki-lakinya, keponakan laki-lakinya, pamannya juga, kemudian sepupu laki-laki, itu boleh memandikan. Atau laki-laki lain ini biasanya apa bahasa kita mudin ya, mudin itu orang yang biasa memandikan jenazah dari pihak masjid. Kalau memang tidak ada dan perempuan ada yang mau memandikan, maka perempuannya yang punya hubungan mahram. Ini kalau memang sudah tidak ada semuanya, ini tartib bukan ikhtiari. Perempuan yang punya hubungan mahram dengan jenazah, tapi juga tidak bisa digabungkan, tidak bisa dikumpulkan. Yang memandikannya laki-laki sama perempuan, perempuannya siapa, laki-lakinya siapa, memandikan satu, kan nggak bisa. Kemudian kalau laki-lakinya itu, jenazahnya itu sudah beristri, sudah memiliki istri, maka urutannya yang pertama lelaki yang memiliki hubungan waras. Seperti tadi. Bedanya yang ketiganya itu bukan laki-laki lain, tapi istrinya. Kalau istrinya mau memandikan silakan, istri dan anak-anaknya silakan juga. Tapi kebanyakan tidak ada yang kuat memandikan. Tidak kuat maksudnya tidak kuat karena sedihnya melihat suaminya dimandikan kan. Kemudian laki-laki lain juga boleh. Nah, apabila tidak ada laki-laki ini kami cuma menuliskan jenazah laki-laki, artinya perempuannya juga sama, hitungannya seperti itu juga. Nah, nanti apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka perempuan yang punya hubungan mahram dengan jenazah itu boleh-boleh saja. Tapi yang punya hubungan mahram dan tidak ada laki-laki sama sekali. Karena tidak ada laki-laki itu boleh jadi ada laki-laki, tapi laki-laki itu tidak mampu untuk melakukan fardu kifayah ini, tidak paham gitu kan. Nah, boleh itu perempuan yang paham. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Ada 2 cara dalam memandikan si jenazah ini. Yang pertama, cara yang paling simple, cara yang paling mudah, dan ini juga dibenarkan dalam kitab Safinatun Najah. Itu boleh saja mandi dengan cara ini.